Namaku Lala. Aku nulis ini bukan buat cari sensasi, tapi supaya kalian lebih hati-hati milih kosan. Apalagi kalau kosannya murah banget dan kebetulan ada kamar kosong yang katanya baru ditinggal penghuni. Ini cerita tentang kosan yang pernah aku tinggali waktu kuliah di Bandung. Kosan putri, bangunan tua, 3 lantai, 12 kamar. Dan kamar yang aku tempatin, kamar 303. Yang katanya, udah 2 tahun gak ada yang betah di sana. Awalnya aku gak tahu. Waktu aku survei tempat, ibu kos cuma bilang, yang kosong tinggal 303, ya dek. Kamarnya paling besar, banyak yang minat tapi suka gak jadi. Aku yang waktu itu udah frustasi cari kos langsung ngangguk aja. Toh kamarnya luas dan harganya paling murah di antara semua kosan yang aku lihat. Aku pikir itu cuma strategi marketing biar kamar itu laku. Aku pindah sore hari. Pas lagi naik ke lantai 3, aku ketemu satu penghuni lama. Namanya Mbak Rena. Dia cuma ngelirik aku dan bilang pelan, "Serius kamu ambil 303?" Aku senyum aja. "Kenapa emangnya Mbak?" Dia diem. Terus langsung balik badan masuk kamarnya. Aku ngerasa aneh, tapi ya udahlah. Malam pertama, semuanya normal. Tapi sekitar jam 3 pagi, aku kebangun karena bunyi sesuatu dari atas lemari. Kayak ada yang jalan pelan-pelan. Tapi ini lantai paling atas. Nggak ada apa-apa di atas kamar ini. Aku nyalain lampu, nggak ada apa-apa. Tapi pas aku duduk di kasur, aku nyium bau anyir. Bukan amis darah, tapi lebih kayak daging busuk yang udah lama nggak dibuang. Besok paginya aku cerita ke ibu kos. Dia cuma bilang, "Oh mungkin ada tikus ya dek. Nanti saya suruh bersihin." Tapi malam-malam berikutnya makin parah. Setiap jam 3 pagi, ada suara orang bisik-bisik dari arah kamar mandi. Padahal aku tinggal sendiri. Aku coba ngintip, tapi pas aku buka pintu, hening total. Sampai suatu malam, aku lagi ngaca di kamar mandi. Cuci muka. Waktu aku tunduk, air keran ngalir biasa. Tapi pas aku angkat wajah, ada satu wajah lagi di cermin. Di belakangku. Perempuan, rambut basah. Wajahnya bukan wajah manusia. Aku nengok cepat, gak ada siapa-siapa. Aku udah nangis saking takutnya. Tapi belum sempat keluar dari kamar, lampu langsung mati sendiri. Kamar gelap total. Dan dari pojokan, aku dengar suara cekikikan, kecil, tipis. Tapi makin lama, makin dekat. Dan tiba-tiba ada yang bisik di telingaku. "Kamu gak akan bisa pergi. Aku pingsan malam itu. Besok paginya, aku langsung cabut. Gak peduli uang kos belum lunas, aku angkut barang secepat mungkin. Dan pas aku mau pamit ke ibu kos, dia cuma bilang, 'Pelan, kamu masih beruntung cuma dengar suara.'" Aku nanya, "Emangnya dulu yang tinggal di situ kenapa?" Dia akhirnya cerita. Kamar 303 dulunya ditempatin sama mahasiswi semester akhir. Pinter, aktif organisasi, tapi katanya punya tekanan batin. Gak pernah cerita ke siapa-siapa. Hingga suatu hari, dia ditemukan meninggal di kamar mandi. Bunuh diri, tangannya penuh luka. Dan sejak itu, siapapun yang tinggal di kamar 303 selalu ngalamin hal yang beda-beda. Ada yang ngelukain diri sendiri, ada yang tiba-tiba ngilang, dan ada juga yang tiap malam, tanpa sadar, jalan keluar kamar sambil tertawa sendiri. Aku masih suka ke Bandung kadang-kadang, tapi tiap ngelewatin daerah kos itu, aku merinding sendiri. Dan kalau kamu lagi nyari kos, terus ditawarin kamar kosong paling ujung atau paling atas, tanya dulu, siapa yang terakhir tinggal di sana. Kalau mereka cuma senyum, mending cari tempat lain. Kalau kamu mau, aku buatin versi audio narasi, thread sosmed, atau kamu pengen ganti vibe ceritanya, thriller, slow burn, atau sad horror, tinggal bilang aja ya.